Ih, kamu mah foto-foto mulu. Biarin orang HP baru kok. Ini aku minjem, aku mau foto-foto. Enggak ah, enggak boleh. Enggak boleh. Biarin ini HP mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Syakirin selaku dosen pengampu mata kuliah Hitobah serta teman-teman dari kelas BKI 3E yang saya sayangi. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat, rasa syukur sehingga kita masih diberikan nafas sampai sekarang ini. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Hitobah dengan tema takabur adalah sifat yang seharusnya kita jauhi. Berbicara mengenai takabur, pasti teman-teman sudah tahu bahwa sikap takabur seharusnya kita jauhi. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat takabur tersebut. Takabur itu sendiri berasal dari kata kabura yang berarti besar. Jadi, takabur itu sendiri adalah orang yang memiliki sifat yang merasa dirinya itu besar, membanggakan diri sehingga ia merendahkan orang lain. Yang saya hormati serta teman-teman dari kelas 3 BKIE yang semoga dirahmati Allah SWT. Orang yang takabur itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu benar. Karena seseorang yang memiliki sifat takabur memiliki ciri sebagai berikut. Pertama adalah angkuh. Seseorang yang memiliki sifat takabur biasanya dia angkuh kepada manusia lainnya. Dengan begitu, dia tidak akan membawa manfaat kepada orang lain. Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dapat kita simpulkan dari ayat di atas dan bisa diambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia atau hamba Allah seharusnya tidak memiliki sifat angkuh, karena Allah sangat membenci sifat tersebut. Dan seharusnya kita memiliki sifat yang berakhlak baik, sopan santun kepada orang lain, menerima toleransi, dan juga kita harus bersikap atau berperilaku lemah lembut di muka bumi, karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup di bumi ini 1000 tahun yang akan datang, ataukah 5 menit yang akan datang kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersifat tawadhu atau rendah hati dengan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Orang yang memiliki sifat takabur dalam hatinya tidak merasa tenang. Dia akan resah, gelisah, dan tidak nyaman dalam menjalani hidup. Karena di dalam hatinya tersimpan rasa takabur yang begitu dalam terhadap orang lain. Maka Allah membenci orang yang memiliki penyakit hati tersebut. Contohnya yaitu dalam video di atas bahwa ada seseorang yang memamerkan handphone barunya kepada temannya, sehingga membuat temannya jengkel, dan secara tidak langsung orang yang memamerkan itu sudah memiliki sifat takabur. Contoh lainnya yaitu jika kita bertemu dengan seseorang yang kita kenal atau bahkan orang yang tidak kita kenal, seharusnya kita menyapa ataupun tersenyum. Hal ini
bisa mencerminkan bahwa kita memiliki sifat takabur ataupun tidak. Jika kita tersenyum atau menyapa seseorang, itu tandanya bahwa kita bukan termasuk orang yang memiliki sifat takabur ataupun sombong. Yang saya hormati serta teman-teman dari 3 BKIE yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari sifat takabur tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu berpuasa. Orang yang berpuasa sunnah ataupun wajib, ia mampu mengendalikan hawa nafsu sehingga ia tahu mana yang buruk dan mana yang baik, seperti halnya menjauhi sifat takabur. Yang kedua adalah perbanyak ibadah. Seseorang yang memiliki sifat takabur bisa jadi ia kurang ibadah kepada Allah, sehingga dia harus memperbanyak ibadah kepada Allah agar dijauhkan dari sifat takabur tersebut dalam hatinya, seperti melakukan sholat 5 waktu yang tepat waktu ataupun berzikir dan mengingat Allah dalam kehidupannya. Dengan itu dia akan pelan-pelan menjauhi sifat takabur tersebut. Yang ketiga adalah mengakui kekurangan diri sendiri. Dengan mengakui kekurangan diri sendiri, dengan melalui introspeksi diri, maka kita terhindar dari sifat takabur dan menyombongkan diri. Adalah belajar mengendalikan emosi. Emosi adalah salah satu perasaan yang ada dalam diri manusia. Emosi manusia bisa naik ataupun turun, tergantung moodnya. Jadi, kita sebagai manusia atau hamba Allah agar bisa mengurangi ataupun meminimalisir emosi dalam diri kita supaya emosi kita terkontrol dan tidak membuat kita menjadi orang yang sombong dan merasa bangga dengan diri kita. Terakhir adalah perbanyak bersyukur. Orang yang takabur adalah orang yang tidak bersyukur. Jadi, kita harus perbanyak bersyukur agar rasa sombong ataupun sifat sombong dalam diri kita bisa dikurangi, bahkan bisa hilang dalam diri kita dengan cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu suatu saat nanti kita akan meninggal dunia. Hal ini juga membuat kita merasa bahwa kesombongan diri apa yang harus kita sombongkan dalam hati. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sikap takabur adalah sifat yang tidak sepantasnya, tidak sepatutnya ada dalam hati manusia, karena Allah sangat membenci sifat-sifat tersebut. Salah satunya yaitu sifat takabur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa istiqomah dan semoga Allah memberikan jalan kepada kita jika kita lalai atau memiliki sifat takabur tersebut dalam hati kita. Kita beristighfar, berzikir dan selalu mengingat Allah. Dengan ini, maka Allah akan pelan-pelan menghilangkan rasa iri, rasa takabur tersebut dalam diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata,
baik tutur kata ataupun lafaz dan kalimat yang kurang jelas dalam penjelasan saya tadi. Saya mohon maaf, dan semoga Allah meridhoi langkah kita dalam menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.